A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo, dan kita akan banyak meniti ke dalam diri lagi untuk belajar kesadaran lagi, untuk sama-sama membuka pendengaran, penglihatan dan hati kita yang semoga bermanfaat, membawa pengetahuan yang lebih baik lagi, dan yang paling pasti kesadaran kita lebih baik lagi. Kita mulai dengan menghening agar kita hadir utuh di sini saat ini. Hati kita akan lebih terbuka, pintu hikmah akan lebih terbuka ketika kita pikirannya tidak terlalu sibuk. Maka yang pikirannya sekarang masih loncat depan, loncat belakang, yang masih sibuk, yuk kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini dengan menghening. Menghening dimulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kita sudah hadir utuh di sini saat ini, mempersiapkan diri kita untuk belajar lagi. Hari ini kita akan berbicara sejarah manusia. Kenapa kita terjadi gitu? Kenapa? Kalau ditanya makhluk Tuhan, makhluk Allah yang paling mulia dan sempurna, semua jawabnya manusia. Kalau ada kata paling, itu kan pasti penciptaannya nggak mungkin di awal. Hasil research itu kan dinamis, dan yang paling itu pasti melalui tahapan yang sangat panjang gitu. Salah satu kenapa manusia disebut mulia dan sempurna bukan berarti merendahkan yang lain, bukan. Karena punya peran yang berbeda dari makhluk lain. Perbedaannya karena kenapa? Kita sebagai manusia diberikan akal. Tapi ingat, diberikan belum tentu digunakan. Maka akan sangat rugi gitu kalau kita sebagai manusia jarang menggunakan akal. Nah, saya mengambil ayat suci di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Jadi dalam kondisi apapun ingat kepada Allah. Dalam tanda petik ingat di sini bukan berarti sering mengucapkan, bukan berarti banyak mengucapkan gitu, bukan di ucapannya, tetapi dalam visi misi penciptaannya. Karena kenapa ayat itu melanjutkan? Siapa sih orang yang berakal ini? Orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ayo, kapan terakhir kali kita merenungkan bahwa kenapa saya ada ya? Kenapa kok pasangan saya dia? Kenapa kok anak saya dia? Kenapa kok orang tua saya? Kenapa saya lahir? Kenapa rambut? Kenapa ini? Semuanya ini perlu direnungkan. Bahkan Quran mengajak bahwa ingat loh ya, kamu tuh dulu nggak ada. Sekarang kok ada. Jadi kita tuh gimana sih prosesnya? Karena kalau kita nggak ngerti proses terjadinya diri kita, hasilnya datang ke sini seperti ini, itu kita akan take it for granted lah bahasanya. Kita jangan-jangan susah bersyukur karena nggak tahu penciptaan kita tuh luar biasa gitu. Nah, so hari ini kita akan lebih belajar untuk bersyukur atas semua yang diberikan. Dan bersyukur ini dilandasi dengan pengetahuan tentu saja. Di mana pengetahuan itu akan membawa kepada kesadaran gitu. Ya, kita akan mundur jauh ke belakang untuk mengenal siapa diri kita yang sekarang. Karena proses inilah yang nanti akan kita renungkan sebagai satu proses yang sangat luar biasa dan dahsyat. Dan di situ kita akan mulai mengerti kenapa manusia disebut makhluk yang paling mulia dan sempurna. Kita mulai. Oke. Kita akan mulai menyelami diri kita untuk lebih mengenal, di mana poinnya manusia itu adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna. Ingat, paling mulia dan sempurna bukan berarti merendahkan yang lain, bukan. Ini urusannya masalah penugasan. Oke ya, jadi jangan merasa lebih baik dari apa-apa, jangan. Karena bukan itu poinnya. Tetapi kita diberikan peran yang berbeda. Maka nanti kita akan mengerti kenapa Tuhan atau Allah menunjuk manusia sebagai khalifah. Gitu ya, karena khalifah ini pemeranan yang berbeda dari makhluk yang lain. Gitu. Oke. Karena nanti kita mengerti juga manusia itu dianugerahi yang namanya adalah akal. Dan parameter indikator orang yang menggunakan akal adalah tahu asal-usul dirinya. Sehingga kalau saya tahu asal-usul diri saya akan lebih mudah menerima diri. Ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak orang hari ini nggak mengenal dirinya karena terlalu sibuk menilai keluar, telunjuknya keluar terus.
dalam kesadaran, telunjuknya itu ke dalam sebenarnya. Karena sekali lagi ini diulang-ulang, apa yang terjadi ke kita yang menjadi magnet penariknya itu di dalam diri kita. Oke, makanya kalau yang di luar mau berubah, rubahlah yang di dalam. Berarti kalau kita berbicara manusia itu kan menjadi manusia, berarti perjalanan kan? Menjadi manusia. Berarti kalau menjadi ini kita kan melalui tahapan panjang dong. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita mengerti tahapan-tahapan itu? Apakah itu mulai direnungkan? Karena kalau Quran berbicara artinya kadang-kadang atau mungkin jarang orang merenungkan penciptaan ini gitu. Menyadari hal ini gitu. Padahal saya rasa ini nanti akan menjadi satu hal yang penting sekali. Karena dengan mengerti ini kita akan sangat mengerti siapa diri kita dan kita akan bisa banyak bersyukur di situ gitu. Oke, yang pertama, kita akan mundur nih. Manusia itu kan adalah inti kalau kita mau berbicara. Saya mau minum, nggak mungkin saya ngambil airnya dulu dong. Yang pasti saya ngambil gelasnya dulu. Karena saya perlu menampung air. Kalau manusia dianalogikan sebagai air, berarti manusia harus ada wadahnya dulu dong. Sama seperti ruh yang wadahnya adalah jasad. Berarti kumpulan jasad ini juga perlu wadah gitu kira-kira. Ya. Nah, maka kita akan mundur nih. Pertama kali kalau kita mau berbicara, surat 57 ayat 3 mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega. Yang awal adalah dia, yang akhir adalah dia. Dia ini bisa dispektrumkan dengan Allah, dengan Tuhan, apapun penamaannya, ini mau menyebutkan adalah Sang Maha. Sang Maha awal, yang nanti adalah Sang Maha menjadikan. Dan nanti kita akan mengerti proses cipta gitu ya, kita akan belajar pelan-pelan di situ. Oke, so di surat 57 ayat 3 tadi dikatakan dialah yang awal. Berarti awal permulaan itu adalah kehadiran dia itu sendiri. Apa sih kalau kita mau berbicara kehadirannya? Di surat 24 ayat 35 Al-Quran mengatakan Allahun Nur. Dia hadir dalam bentuk nur. Nur itu adalah cahaya. Kelak cahaya itu nanti akan kita mengerti sebagai konsep yang namanya adalah energi. Maka kita semua ini adalah makhluk energi. Tidak ada yang bukan energi. Hukum kekekalan energi adalah tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, dia hanya bisa bertransformasi. Maka kalau mundur jauh ke belakang, kehadiran pertama kali adalah dalam bentuk yang namanya energi. Itulah dalam sains yang selalu dikatakan dengan metode yang namanya adalah Big Bang. Di surat 21 ayat 30 dikatakan, apakah orang-orang yang tertutup atau orang yang kafir itu nggak ngerti bahwa langit dan bumi dahulunya adalah satu yang padu katanya. Quran mengatakan bahwa dulu itu satu padu loh. Nah, sains melihat bahwa di situ ada ledakan besar. Jadi kalau mundur ke 13,8 miliar tahun yang lalu, itulah yang terjadi dengan proses yang namanya Big Bang, awal mula hadirnya semesta raya. Pembelajaran masih akan kita lanjutkan, tetaplah bersama saya.